Terima kasih sudah mau nonton video ini, tapi jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu dukung channel ini terus untuk upload video setiap hari. Terima kasih. Salam merinding. Selamat datang di Cerita Bebas Channel. Di video kali ini akan menceritakan tentang kota misterius Wentira yang berada di Sulawesi Tengah. Wentira atau Owentira merupakan nama sebuah kota misterius yang terletak di Sulawesi Tengah. Wentira bagi Anda yang bukan warga asli Sulawesi Tengah memang asing didengar. Di sini saya akan mencoba ceritakan kepada pembaca tentang kehidupan di alam Wentira yang kalau dilihat dengan mata biasa hanyalah sebuah tikungan tajam yang merupakan jembatan, tugu, dan sebuah pondok peristirahatan di pinggir jalannya. Akan tetapi bagi mereka yang sudah pernah masuk ke wilayah Wentira, kota ini bagaikan kota termodern di dunia, bahkan dianalogikan seperti kota Paris di Prancis. Wentira terdapat di kebun kopi lintas Trans Sulawesi, Jalan Poros Tawaeli, Toboli. Menurut keyakinan masyarakat setempat, yang disebut kawasan Wentira atau Wentira adalah wilayah yang sekarang dikenal sebagai kawasan kebun kopi di Jalan Trans Sulawesi, Poros Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah. Di sekitar sana tidak ada pemukiman penduduk, yang ada hanya pohon-pohon yang menjulang tinggi berwarna keputih-putihan, ditandai dengan sebuah jembatan yang konon hanya orang yang mampu melihat hal-hal gaiblah yang bisa melihat kalau ternyata jembatan itu juga merupakan pintu gerbang untuk masuk ke kerajaan mistis Wentira. Menurut orang Kaili, suku asli di Sulawesi Tengah, di Jalan Poros Tawaeli Toboli tersebut ada satu jembatan yang sangat tua usianya, konon katanya masih buatan Belanda. Di sampingnya ada satu jembatan, yaitu jembatan beton yang digunakan konon tahun 1980-an. Setiap kendaraan yang lewat wajib memberi kode lampu atau setidaknya klakson sebagai tanda permisi mau lewat. Hal tersebut dilakukan menurut warga setempat adalah sebagai tanda izin atau permisi untuk melewati gerbang kota Wentira tersebut. Kawasan Wentira yang terletak di kebun kopi inilah dikenal cukup berat, menanjak dengan kemiringan tajam, belum lagi sering terjadi longsor. Jembatan tua itu masih ada hingga sekarang, dan bahkan sekarang ada sebuah tugu berwarna kuning bertulisan Ngapa Wentira, yang berarti kota Wentira. Bagaimana ciri-ciri fisik warga Wentira? Apakah bedanya dengan manusia seperti kita? Mungkin inilah pertanyaan yang muncul di benak pembaca. Baiklah, saya akan mengupas satu persatu misteri Wentira ini. Pertama, tentang gambaran kota Wentira. Kisah berikut agaknya sejalan dengan cerita yang saya dapatkan dari beberapa sumber di Palu maupun di luar Palu. Warga Wentira tidak punya garis pemisah di atas tengah bibir. Seperti layaknya manusia normal, kota Wentira pun didominasi oleh warna kuning keemasan, baik itu gedung, kendaraan maupun pakaian. Warga Wentira didominasi oleh warna tersebut. Bahkan ada beberapa kalangan menyebut Wentira sebagai Atlantis yang hilang. Berikut kisah nyata tentang kota Wentira. Cerita ini diangkat dari kisah nyata Aziza, seorang wanita tomboy dan ibunya yang tinggal di Biromaru, Kabupaten Sigi, yang sedang bepergian meninggalkan kota Palu untuk berangkat ke kota Poso. Pada saat itu mereka berangkat dari kota Palu menuju kota Poso pada jam 10 malam. Di tengah perjalanan,
Ibu Azizah ngantuk berat dan tak bisa lagi untuk menahan rasa kantuknya. Ibu Azizah berkata pada anaknya, "Ija, ane mamala mangelo tanpa maturumo ruru kita naroyo gagamu mataku hi epa domo mamala kutaha," yang artinya, "Ija, kalau bisa kita cari tempat tidur saja dulu. Mama sudah ngantuk sekali ini, sudah tidak bisa Mama tahan." Dan kebetulan pada saat itu Azizah sudah merasakan ngantuknya, menjawab, "Iya Ma." Berselang 10 menit berjalan mengendarai motor, mereka melihat sebuah rumah makan dan tempat peristirahatan yang mewah di kota yang begitu besar dan didiami oleh ribuan bahkan jutaan penduduk. Kemewahannya mengalahkan kemewahan rumah makan dan tempat peristirahatan yang pernah dikunjunginya di kota Palu. Dan besar kota itu seperti besar kota yang ada di luar negeri seperti Paris menurut Azizah dan ibunya. Mereka berdua pun heran dan bertanya-tanya dalam hati, kota apakah ini? Dengan memberanikan diri mereka menuju ke tempat peristirahatan itu karena tidak tahan lagi ingin tidur. Ketika mereka melangkahkan kaki menuju tempat peristirahatan tersebut, Azizah disapa oleh seorang laki-laki yang duduk di bawah pohon yang sangat besar dengan memakai pakaian yang sangat kotor. "Anda dari mana dan mau kemana Nak?" tanya Aki. "Saya dan ibu dari Palu mau pergi ke Poso menjenguk keluarga yang sakit," jawab Azizah. Spontan laki-laki itu memberikan dia nasihat, "Hai anak muda, janganlah kau banyak-banyak meluangkan waktumu di kota ini, karena kota ini akan memintamu untuk tinggal di sini selamanya." Azizah pun terkejut dan bertanya pada Aki tersebut, "Ki, apa nama kota besar ini?" Aki menjawab, "Nama kota ini adalah kota Wentira." Setelah mendengar nama itu, bulu kuduk Azizah pun merinding dan ia mulai menengokkan kepalanya ke sisi demi sisi kota Wentira tersebut. Setelah ia ingin bertanya lagi kepada Aki itu, dipalingkannya kepalanya dan terkejut melihat si Aki sudah tidak ada, entah tidak tahu kemana. Ia pun berlari kepada ibunya yang hendak baring di sofa empuk dan menarik ibunya untuk segera pergi dari tempat itu. Karena setelah mendengar nasihat si Aki tersebut, ia paham bahwa kota ini bukan kota di alam nyata, melainkan katanya makhluk gaib. Ibunya terkejut dan bertanya, "Kenapa Ija?" Ibunya bertanya berulang-ulang kali, tapi Azizah tidak menjawab satu kata pun pertanyaan dari ibunya dan terus menarik ibunya untuk pergi dari tempat itu. Sebelum mereka meninggalkan kota besar itu, Azizah memberikan tanda dengan merobek sehelai bajunya dan mengikatnya di sebuah pohon kecil yang berada di depan pintu masuk kota tersebut. Setelah 2 hari di Poso, mereka pun pulang ke Palu. Saat mereka pulang dari Poso menuju Palu, di sepanjang perjalanan Azizah menengok ke kiri dan ke kanan. Ibunya bertanya, "Ada apa Ija? Dari tadi kau hanya tengok sana, tengok sini. Terakhir kita hanya jatuh di jurang nanti." "Tidak, Ma, yang mau saya lihat di sekitaran jalan yang kita lewati ini," jawab Azizah. Tak lama kemudian, Azizah pun melihat kain baju yang diikatkannya di pohon kecil di pintu masuk kota besar tersebut 2 malam yang lalu. Dan ia terkejut, ternyata keindahan kota yang mereka lihat 2 malam yang lalu hanyalah sebuah jembatan dan sebuah pondok peristirahatan yang kecil beserta hutan dan jurang yang berada di sekelilingnya. Ia pun hanya diam dan tidak bercerita
apapun sepanjang perjalanan pulang ke Palu. Hingga kini, Aziza tidak bisa melupakan kejadian yang luar biasa dalam kehidupannya ini. Sampai sekarang, keanehan Wentira tersebut masih disaksikan oleh beberapa orang yang belum tahu cerita tentang Wentira, dan masih banyak kesaksian tentang besarnya kota Wentira. Demikianlah sekelumit cerita tentang kota gaib Wentira. Semoga Anda terhibur. Salam Marimbi.